Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Sahabat Hirmaya, himpunan remaja Masjid Ammar bin Yasir dimanapun berada, baik yang sedang bekerja ataupun sedang beristirahat, dan seluruh jamaah muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka melalui channel kita, channel Masjid Ammar bin Yasir sebagaimana biasa. Pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita mulai pada hari kemarin, yaitu kajian tentang cinta, ya, kajian tentang cinta ala Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW. Pada hari kemarin kita sudah memulai dengan membahas satu hadis, yaitu hadis tentang bahwa menikah itu adalah jalan Rasulullah atau sunnah Rasulullah, ya. Beliau memulainya dengan praktikan sendiri, sehingga kata beliau, ya, kalau nggak mau ikut, nggak suka, nggak mau melakukan, maka falaisa minni, kata Rasulullah, bukan menjadi bagian dari golonganku, gitu. Atau tidak mau ikut dengan apa yang saya contohkan, kata Rasulullah, ya. Nah, pada sore hari ini kita masih akan melanjutkan kajian tentang hadis-hadis. Kita berangkat dari hadis Nabi, ya, lalu nanti kita akan jelaskan satu persatu. Pada sore hari ini kita masih membahas tentang bagaimana Rasulullah memberikan anjuran terkait menikah ini, ya, kepada kita semuanya. Dan secara umum hadis-hadis yang akan kita bahas itu berkaitan dengan hal tersebut, ya, sehingga Rasulullah itu menganjurkan untuk menikah, dan kebalikannya berarti Rasulullah melarang untuk menyendiri atau menjomblo, ya. Baik, kita bahas satu persatu dari hadis pertama pada sore hari ini. Nanti insya Allah sampai menjelang berbuka akan kita bahas. Hadis pertama yaitu An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Hadis ini sebagaimana saya sebutkan tadi, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat kenamaan yang cukup senior. Nama lengkapnya adalah Abdullah. Maka lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah salah seorang yang punya banyak riwayat hadis, dan juga beliau juga merupakan salah seorang penafsir, ya, dari Al-Quran, yang punya banyak ilmu dan menyebarkan ilmunya khususnya di negeri Kufah zaman dulu. Sehingga dari beliau ini nanti banyak generasi-generasi setelahnya yang belajar dan menyebarkan ilmu agama ke banyak pelosok. Nah, kata Ibnu Mas'ud, qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata atau bersabda kepada kami, ya, berarti saat itu Ibnu Mas'ud itu sedang bersama dengan orang-orang lain, ya, banyak orang. Nah, dikisahkan ketika itu Ibnu Mas'ud itu bersama dengan beberapa kawan dari sahabat yang umumnya itu adalah pemuda. Mereka ini adalah pemuda-pemuda. Pemuda itu, ya, kira-kira orang-orang yang berada pada kisaran umur balik, ya, sampai nanti umur 30 atau bahkan sampai 40 tahun, itu disebut pemuda, gitu, ya. Orang-orang yang dia punya kematangan, ya, atau punya
gejolak yang sudah waktunya gitu ya, dari banyak sisi. Ya, itulah para pemuda itu. Sehingga yang dikatakan oleh Nabi ya pada hadis tersebut, pertama adalah ya ma'syarus syabab, karena memang objeknya adalah para pemuda, ya. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Gitu ya. Ini relate sekali dengan para sahabat Hirmaya ya, yang dimanapun berada, yang memang masih berada pada umuran kaula muda, ya. Jadi seolah-olah Nabi di sini ini berbicara kepada kita semuanya, kepada kalian semuanya ya, para pemuda ini ya. Seolah Nabi ada di depan kalian dan kemudian mengatakan ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, ya. Para kaula muda yang memiliki kematangan atau ada pada masa kematangan individu atau kematangan fisik, karena memang kuat ya. Umur-umur pemuda itu umur-umur yang kuat. Nanti kalau sebelum muda itu masih lemah ya, nanti lewat muda itu juga melemah kembali. Tapi masa-masa muda itu masa-masa yang paling kuat secara fisik. Demikian halnya secara akal ya, orang itu berpikir kalau masa-masa muda itu akan semangat berpikirnya ya. Meskipun nanti pengalaman beda lagi ya. Kalau pengalaman berarti orang-orang yang sudah tua itu pengalamannya lebih banyak. Tapi kalau semangat ya berpikir, belajar, itu tentu orang-orang yang masih muda gitu. Dan juga mereka punya kematangan dari segi hati dan kepekaan sosial. Nah, itulah para pemuda ya. Jiwa sosial mereka juga di masa-masa muda. Sehingga masa itulah masa-masa yang yang harus tepat gitu ya, harus tepat. Karena pemuda ini semangat iya, tapi kadang-kadang semangatnya itu tidak beraturan. Semangatnya itu bisa kebablasan gitu ya. Maka harus disesuaikan semangat yang tepat ya. Nah, pemuda ini juga mereka adalah orang-orang yang tempat bersarangnya gejolak, termasuk gejolak syahwat ya. Itu para pemuda gitu ya. Dan itu sesuatu yang wajar. Karena memang usia balik ya, balik ke atas sampai umur 30 sampai 40 ya. Itu adalah masa-masa gejolak syahwat seseorang itu tumbuh atau naik gitu. Dan itu memang fitrah manusia gitu. Dan Allah memang mendesain manusia itu seperti itu ya, agar nanti arahnya adalah dia bisa menyalurkan syahwat itu pada tempatnya gitu ya, dan pada kadarnya gitu. Nah, kata Nabi apa? Ya ma'syarus syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu ya untuk al-ba'ata. Al-ba'ata itu kebanyakan para ulama mengartikan untuk berhubungan ya, berhubungan suami istri ya. Orang yang sudah punya kemampuan, punya kesiapan ya dari segi itu ya, maka falyatazawwaj, hendaknya dia ya segera berkawin ya, dia segera menikah ya. Al-ba'at memang diartikan dari segi umumnya itu diartikan dengan berhubungan. Tetapi al-ba'at itu kalau kita urai maknanya lebih jauh, itu juga berarti rumah. Dalam artian tidak hanya orang yang mampu secara secara biologis gitu ya, kesiapan secara biologis, tetapi juga yang sudah mampu secara finansial ya, secara finansial. Jadi kalau kalian para pemuda itu sudah lengkap, sudah siap secara finansial ataupun secara biologis ya, maka segeralah menikah, kata Nabi ya. Silahkan segera menikah itu. Kenapa ya? Karena lanjutannya fa innahu aghaddu lil basar, karena itu nanti akan dapat menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan. Tadi saya katakan bahwa pemuda itu orang yang gejolak syahwatnya itu naik, sehingga itu dapat menimbulkan kecenderungan kepada lawan jenis. Itu pun menguat gitu. Itu menguat. Nah, kecenderungan melihat pandangan kepada lawan jenis ini kalau tidak disalurkan secara syar'i dengan baik ya, itu dapat menimbulkan bahaya
gitu, akan menimbulkan mata yang jelalatan, gitu. Sehingga solusi dari itu diantaranya Rasulullah dan Allah memberikan solusi berupa pernikahan. Ketika dia menikah, maka keinginan untuk pandangannya itu jelalatan tadi, ya, jelalatan ataupun syahwatnya yang bergejolak tadi, itu dapat diredam ketika dia sudah menikah. Karena ya apa yang dia penasaran gitu ya, gitu. Ketika melihat orang lain, ya, perempuan lawan jenis, kenapa dia harus penasaran dong? Dia sudah punya istri, gitu. Sehingga menikah itu dapat meredam, ya, pandangan yang tidak pantas, tidak seharusnya, gitu. Dapat menundukkan pandangan. Karena dari pandangan ini sebenarnya nanti kalau itu dibiarkan liar, itu bisa berakibat fatal, ya. Betapa banyak orang-orang yang zina, ya, itu berangkatnya dari pandangan, gitu. Maka sejak dini, ya, itu diantisipasi dengan cara menikah tadi. Ketika dia menikah, maka dia akan menundukkan pandangan, gitu. Itu dapat meredam sisi jelalatan mata itu tadi, ya, karena dia sudah punya istri, gitu. Ya, kenapa harus yang lain, gitu, ya. Wa ahsanu lil farji, ya, lebih jauh lagi, ya, itu dapat membentengi kemaluan, ya, membentengi kemaluan. Itu dapat meredam atau menghindarkan orang yang sudah menikah itu dari perzinaan. Zina, ya, dalam Islam itu adalah dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dekat saja itu jangan. Gitu. Karena dari dekat ini nanti akan bahaya jatuh ke perzinaan itu, sehingga dekat saja jangan. Gitu. Nah, biar tidak mendekat, ya, kita dapat membentengi dari mendekat pada perzinaan, ya, maka nikah itu menjadi solusi dari syariat, ya, Islam, ya, agar kita terhindar dari perzinaan. Nah, inilah hebatnya dalam Islam, ya. Perbuatannya bisa jadi sama, tapi ketika itu statusnya adalah dalam pernikahan, itu berpahala, gitu. Tipis sekali sebenarnya, ya. Perbuatannya sama, tapi ketika di bawah pernikahan itu isinya pahala semua, gitu ya, sedekah dan pahala, ya. Tetapi kalau di luar nikah dosa besar, gitu, ya. Jadi tipis hanya karena akad, gitu ya, atau menikah. Tapi dalam akad dan menikah itu terdapat banyak hal, komitmen segala macam, gitu. Tapi paling tidak itu menjadi benteng kita untuk terhindar dari perzinaan. Nah, itu melalui menikah. Maka Nabi sangat rileks sekali di sini, ya, menghitopi atau mengajak ngobrol kepada para pemuda yang memang secara syahwat tadi itu bergejolak, untuk, ya, silahkan kalau memang udah mampu segeralah menikah, itu lebih baik, gitu daripada nanti matanya ini dapat mengarah kepada keharaman, ya, karena melihat yang tidak sepatutnya, gitu ya. Dan juga apalagi jauh dari itu, dari mata, kemudian nanti dapat jatuh kepada zina, itu lebih jauh lagi, gitu. Maka ini Nabi dalam hal ini sangat menganjurkan hal itu, ya. Akan tetapi, ya, tidak semua orang itu punya kemampuan, ya, tidak semua orang itu sudah siap. Maka Nabi dalam lanjutannya pun memberikan solusi dalam hadis tersebut. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu, maka fa'alaihi bis-shaumi, maka baginya adalah berpuasa, hendaknya dia berpuasa. Ya, kalau memang belum mampu secara finansial, belum siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan misalnya, ya, gitu. Mentalnya belum siap, nggak apa-apa, gitu ya, nggak perlu dipaksakan, daripada nanti khawatir malah itu menjadi masalah di kemudian hari, ya. Belum matang misalnya secara umur, ya. Maka kata Nabi, puasa, ya, sudah, puasa itu dapat meredam. Karena puasa itu ketika kita tidak makan dan minum, ya, itu secara tidak langsung itu juga meredam sisi syahwat kita, gitu. Orang itu ketika puasa banyak manfaatnya, gitu ya. Dari amarah yang diredam, ya, kemudian
dari ketamakan, dari termasuk juga syahwat itu diredam juga oleh puasa. Ya gimana dia nggak punya tenaga gitu. Ya maka kata Nabi fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Karena yang demikian itu adalah benteng baginya. Ya ini adalah anjuran Nabi untuk para pemuda kalau memang sudah mampu ya segeralah menikah. Nah, ini para sahabat-sahabat Irmaya yang sudah siap matang ya, segeralah ya itulah akan lebih baik gitu. Tapi kalau belum ya sabar dengan tetap menjaga diri gitu. Baik, kita lanjutkan ya hadis yang selanjutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfattini. Ketika seorang hamba orang Islam itu menikah ya, kawin, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya, ini luar biasanya. Jadi Rasulullah ini mengibaratkan pernikahan itu ibarat separuh agama itu diraih. Gitu. Separuh agama itu diraih. Falyattaqillaha finisfil baqi. Maka hendaknya dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Ibarat agama itu dibagi dua, separuhnya itu milik pernikahan gitu. Separuh lagi itu ya selain pernikahan ya. Ini diibaratkan begini, karena manusia itu intinya ada pada dua hal gitu ya. Dua hal. Pertama dari perut ya, yang kedua adalah kemaluan ya. Jadi dibagi jadi dua ini. Substansinya di sana gitu ya, esensinya gitu. Ketika perut ini atau kemaluan dulu, kemaluan itu ditempatkan pada tempatnya gitu ya, artinya dalam bingkai pernikahan, dalam bingkai kehalalan, maka dia dapat berefek atau berpahala gitu ya. Dia punya nilai pahala di sana gitu, dan pahalanya itu ya banyak gitu. Jadi kalau ibadah yang berpahala tapi tidak terlalu berat itu ya pernikahan itu gitu ya, maksudnya berhubungan ya, gitu. Nah dari pernikahan itu nanti banyak sekali, misalnya ketika seorang lelaki dia mencari kerja, kemudian mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya, itu pahala. Seorang perempuan misalnya ya, seorang istri, ketika dia menjadi istri kemudian dia mensupport suaminya, itu juga pahala. Ketika datang kemudian suaminya diambilkan minum misalnya, diberikan senyum ya. Suami juga sama memberikan kebaikan kepada istri. Itu semuanya nilainya pahala. Sehingga ibaratnya agama itu ya separuhnya itu milik kita berdua gitu ya, milik suami istri gitu. Nah, baru sisanya separuhnya itu milik masing-masing. Gitu, milik masing-masing. Maka silahkan tinggal sempurnakan. Ketika orang sudah menikah, maka dia ibarat sudah mengambil separuh dari agama Islam. Gitu ya. Dia mengambil separuh pahala dari agama Islam. Gitu. Maka tinggal separuhnya lagi. Nah, separuhnya lagi ini berada di perut tadi yang saya katakan. Ya, ketika perut ini terpenuhi, kemudian dia sholat, kemudian dia zakat, kemudian dia puasa, dia membaca Al-Qur'an, gitu. Ya, maka dua hal ini, kemaluan dan perut ini memang harus dipenuhi haknya pada kebaikan. Nah, sehingga nanti itu akan mengarah kepada kesempurnaan dalam beragama. Ya, separuhnya milik kemaluan, separuhnya milik perut tadi ya, separuhnya milik pernikahan, separuhnya lagi itu milik ibadah-ibadah yang lain. Ya, itu kata Nabi ya. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfatin. Ketika seorang hamba itu menikah, ya, kawin, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agama. Falyattaqillaha finisfil baqi, maka hendaknya dia takut kepada Allah pada separuh sisanya. Ya. Separuh sisanya itu termuat dalam ibadah-ibadah yang lain. Gitu ya. Dalam ibadah-ibadah lain yang di luar pernikahan. Maka ini
ibadah yang menguntungkan sekali kalau menikah itu, ya, menguntungkan sekali. Karena memang ketika kita menikah itu nanti ada banyak hal, ya, ada banyak hal konsekuensi, dan itu kalau kita salurkan dengan baik, ya, itu semuanya isinya pahala. Dan sebenarnya sebaliknya, ya, sebaliknya. Ketika tadi saya bilang dibagi dua antara kemaluan dan perut, ketika dia diarahkan kepada yang pas tepat itu isinya pahala, kalau dibalik, ya, juga isinya dosa sebenarnya, gitu. Gimana? Ketika dibalik itu, ya, ketika tidak dalam bingkai pernikahan, tapi dia meluapkan sisi kemaluannya, nah, itu dosa semua isinya. Sebagaimana perut, ya, itu kalau tidak diarahkan kepada, kalau dia tidak dipenuhi misalnya, itu juga akan mengarah kepada keburukan, bisa gitu, ya. Betapa banyak orang yang misalnya karena perut dia kemudian mencuri, gitu, ya. Itu kan masalah perut sebenarnya, gitu. Jadi tinggal kita arahkan, ya, kepada kebaikan, kepada ibadah yang telah disyariatkan, telah ditunjukkan oleh Islam. Maka Islam ini mengarahkan kepada kebaikan dalam segala hal kehidupan kita. Baik, itu hadis yang kedua. Kita tambah satu hadis lagi. Hadis yang ketiga, An Samurah radhiyallahu anhu. Samurah ini seorang sahabat juga, ya, nama lengkapnya itu Samurah bin Jundub kalau tidak salah. Kalau tadi Anas bin Malik itu seorang sahabat yang dulunya dia mengabdi kepada Rasulullah. Nah, itu Anas bin Malik, gitu. Jadi dia bersama Rasul itu masih kecil, ya, gitu. Berarti masih muda, ya. Dan kemudian mengabdikan diri kepada Rasulullah, itu Anas bin Malik. Kalau ini Samurah, sama seorang sahabat juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Ya. Rasulullah melarang, ya, melarang kita umat Islam, ya, tidak hanya para sahabat, berarti kita semuanya yang beragama Islam, ya, hidup membujang, itu dilarang, gitu. Nah, ini hadisnya hadis yang sahih. Hadis sahih itu hadis yang bisa kita jadikan pegangan, gitu, ya, gitu. Kata Rasulullah itu melarang membujang, karena sebaliknya tadi, ya, Rasulullah menganjurkan untuk menikah, gitu, ya. Kenapa demikian, ya? Membujang kemarin sudah kita singgung. Orang menjomblo membujang itu berat sekali, ya. Madaratnya bisa lebih banyak, gitu, daripada dia menikah. Tapi menikah itu berat, iya. Seberat-beratnya menikah itu lebih baik daripada dia membujang, gitu. Itu kalau dalam kadar normal, ya, gitu. Karena ketika dia membujang, kalau dia punya nafsu syahwat yang yang naik, gitu, ya, itu akan diarahkan kepada keburukan kalau dia tidak menikah, ya. Itu ketika mudanya. Ketika dia kemudian naik, tambah umur, ketika menjelang masa tua, gitu, ya, kemudian dia pasti membutuhkan sosok-sosok generasi penerus, gitu, ya, anak-anaknya. Dia mengharapkan generasi yang akan mengabadikan dirinya, gitu, yang akan menjadi pewarisnya, gitu, ya, pewarisnya dari segala arah, segala sisi, baik pewaris, ya, hartanya, pewaris kehormatannya, pewaris perilakunya, dan seterusnya, ya, gitu. Di sisi lain lagi, seseorang itu hidupnya sosial, artinya dia butuh dengan yang lain, gitu, butuh dengan yang lain, sehingga dia ketika punya istri ataupun istri punya suami, artinya tidak membujang, orang itu akan lebih baik karena dia punya teman untuk berbicara, teman untuk ngobrol, teman untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan ini, gitu. Dia punya support, ya, supporter, gitu. Karena support ini, ya, orang yang bisa diajak ngomong, berbicara, ini tidak lain adalah pendamping kita. Kalau kita minta support dari orang lain,
ya seberapa banyak nih dia bisa memberikan support kepada kita. Itu saudara kita misalnya, saudara kita, adik, kakak, ya, dia pada akhirnya punya kehidupan sendiri. Itu seberapa banyak dia bisa mensupport kita. Orang tua mendahului kita, gitu, lebih dulu, gitu. Orang lain apalagi, ya, orang lain mungkin bisa jadi support, ya, pembantu dalam menyikapi masalah, tapi seberapa banyak, gitu. Tapi dengan pendamping, dengan istri ataupun suami, itu dapat menjadi pendamping kita, teman kita dalam segala hal, ya, dapat menyupport segala lika-liku masalah yang kita hadapi, ya, itu pasangan, tidak lain, ya. Itu maka sehingga dari situ menikah, ya, itu membawa kedamaian, membawa kebaikan, dan kebalikannya Rasulullah kemudian melarang, naha anit tabattul, melarang untuk hidup membujang. Nah, kemudian dalam hadis tersebut disatirlah, dinukillah satu ayat, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami Allah di sini telah mengutus para rasul, para utusan-utusan min qablika, sebelum kamu Muhammad, ya. Jadi kami telah mengutus utusan-utusan sebelummu, sudah ada banyak, ya, sebelum Nabi Muhammad sudah ada banyak utusan. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka azwajan, para pasangannya. Gitu. Jadi selain mereka jadi rasul, Allah juga menyiapkan pasangan buat mereka. Artinya mereka itu menikah, gitu ya. Mereka menikah dan punya keturunan. Sehingga menikah ini adalah sunnah tidak hanya Nabi saja, tidak hanya teladan Nabi kita saja, tetapi Nabi-Nabi terdahulu juga sama. Gitu. Nabi-Nabi terdahulu ya semuanya menikah. Gitu. Maka karenanya ya, nah, Rasulullah juga menikah dan Rasulullah pun mengajak kita untuk menikah. Gitu. Lebih jauh dari itu ya, ketika seorang menikah itu dia sama halnya merealisasikan keinginan Rasulullah. Kata Rasulullah itu, tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, menikahlah, ya, dan nanti milikilah generasi-generasi, ya, dari pernikahan kalian, kata Nabi. Kenapa? Fa inni mukasirun bikumul umam. Karena saya Rasulullah di sini itu bangga kalau umatnya itu banyak, gitu kata Rasulullah. Rasul itu bangga kalau umatnya banyak, karena umat Islam ini ya menjadi banyak itu kan karena adanya generasi pelanjut, kan gitu ya, adanya generasi pelanjut, gitu, sehingga umat ini kemudian makin banyak, sehingga nanti di akhirat ya itu kelompoknya Rasulullah itu banyak, gitu ya, generasinya, umatnya itu banyak. Nah, itu diantaranya melalui melalui pernikahan jalurnya, gitu, melalui pernikahan, gitu. Sehingga Rasulullah pun menganjurkan itu, sehingga orang menikah, ya, itu ibaratnya ya dia sedang nyenengin Rasul, gitu ya, karena Rasul ingin umatnya itu banyak. Melalui pernikahan kemudian kita merealisasikannya, gitu. Dan Rasulullah itu membanggakan ketika umatnya itu menjadi banyak, ya. Nah, itu ajakan Rasulullah terkait anjuran untuk menikah, ya. Baik, mungkin itu untuk kajian sore ini, sudah hampir maghrib tiba, ya, 19.02, 1 menit lagi, ya. Semoga 3 hadis tadi ya, yang saya bacakan, saya jelaskan, itu dapat memberikan modal bagi kita untuk menguatkan kita yang belum menikah, ya, kemudian dia bersiap, yang siap menikah, ya, kemudian menjadi lebih mantap, dan yang sudah menikah, ya, dia juga merasa terkuatkan dengan hadis-hadis yang telah saya sampaikan. Insya Allah nanti selanjutnya kita akan membincangkan hadis-hadis tentang bagaimana cara Rasulullah memilih, gitu ya, kriteria apa yang dikasihkan oleh Rasulullah. Baik, cukup sekian, ya. Selamat berbuka puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.